Saya Aibtu Hardi dari Satlantas Polres Kutai Kartanegara sedang berkunjung dengan Bapak Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Haji Sunggono. Apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kedatangan kami pertama di sini adalah tentang ingin masukan dari pemerintah, salah satunya dari Pemkab Kukar tentang aksi keselamatan berlalu lintas yang ada di daerah kita. Menurut pandangan Bapak, secara umum kondisi lalu lintas di daerah kita seperti apa? Nih, Pak. Ya, terima kasih Mas Hardi. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terbina selama ini antara Polres Kukar dengan pemerintah kabupaten, sehingga situasi keamanan di wilayah kita ini alhamdulillah kondusif, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas di jalan raya. Sebagaimana kita ketahui, luasnya wilayah Kukar dan jauhnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat Kukar ini bisa mematuhi semua aturan, terutama yang di bidang lalu lintasan. Kalau dalam pandangan saya sih, alhamdulillah sebenarnya kerjasama Polres dengan pemerintah kabupaten dan stakeholder yang lain, alhamdulillah sudah relatif baik ya, terutama dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas dan tertib di jalan. Jadi secara umum menurut pandangan Bapak bagus ya artinya. Kemudian hubungan yang terjalin saat ini tentang adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan raya yang sudah berjalan sekian tahun, bagaimana, apa perlu dilanjutkan atau tidak? Karena ini merupakan juga bagian dari program dari Korlantas Polri. Sebenarnya sampai hari ini pun saya masih tergabung dalam grup itu, lalu lintas itu, karena saya pernah menjabat Kadis Perhubungan, dan sampai hari ini teman-teman di Satlantas masih mengikut sertakan saya di grup itu. Dan menurut saya grup itu produktif ya, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, baik yang berkenaan dengan infrastruktur ataupun juga terkait dengan penegakan hukum dan permasalahan lain yang ada di wilayah kita. Menurut saya ini perlu kita lanjutkan karena forum komunikasi ini sangat memungkinkan para stakeholder yang ada di Kukar ini memahami kedudukan dan fungsinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita secara bersama bisa menurunkan tingkat atau jumlah laka lantas yang ada di Kukar. Karena menurut saya masalah laka lantas ini kan sebenarnya juga kompleks, tidak hanya berkaitan dengan kesadaran berkendara di jalanan, tapi juga berkenaan juga dengan infrastruktur yang ada. Gitu. Yeah. Nah, kalau hal-hal ini tidak disikapi secara bersama, maka menurut saya agak mustahil kita bisa menurunkan angka lantas yang ada di wilayah kita. Iya. Jadi memang harus ada sebuah koordinasi yang baik dan sinergi dalam aksi keselamatan atau road safety-nya, Pak ya. Nah, kaitannya dengan lalu lintas tentunya ada sebuah edukasi. Nah, di kami juga ada kegiatan yang edukasi usia sejak dini. Nah, pandangan Bapak gimana ketika di kurikulum anak-anak yang mungkin masih dini tadi dimasukkan tentang pendidikan lalu lintas? Saya sependapat dengan pandangan seperti itu ya, karena memang pemahaman atas kesadaran berlalu lintas itu mestinya ditumbuhkan sejak dini, sehingga anak-anak itu akan membentuk perilakunya juga ketika di jalan. Dia juga bisa mengingatkan pihak lain, terutama orang tua atau keluarga atau saudara ketika dia ikut berkendara di situ, bagaimana seharusnya mentaati aturan lalu lintas. Nah, yang lain menurut saya juga kita juga perlu juga meningkatkan peran fungsi terutama anak-anak pemuda, anak-anak muda, anak-anak usia sekolah yang saat ini juga mungkin merupakan bagian terbanyak dari pengguna kendaraan di jalanan. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan, membina pemuda-pemuda pelopor keselamatan berlalu lintas ini menjadi upaya yang penting. Tinggal pilihannya apakah memang perlu kita jadikan kurikulum di sekolah-sekolah ataukah kita menjadikan ekstrakurikuler di sekolah supaya nanti ketika ini disepahami untuk dilaksanakan
Tidak ada lagi perdebatan tentang eksistensi perlu tidaknya kesadaran berlalu lintas itu diwujudkan di sekolah. Gitu. Ya, terkait dengan kondisi saat ini, tentunya kegiatan belajar mengajar juga terganggu karena pandemi. Ya. Dan di kondisi adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, masyarakat menganggap bahwa pandemi sudah berakhir. Nah, padahal ketika kita beraktivitas di jalan raya, potensi dalam penyebaran virus tadi sangat berpotensi. Pandangan Bapak bagaimana dari Pemkab memberikan himbauan kepada masyarakat? Saat ini kan sebenarnya kita sudah mengeluarkan Perbup yang mengatur tentang penegakan disiplin atas adaptasi kebiasaan baru ini. Perbup itu juga mengatur kegiatan tidak saja di aktivitas sosial, tapi juga termasuk di jalan raya. Oleh karenanya mungkin yang perlu kita lakukan ke depan, bagaimana kita bisa bersepakat untuk menegakkan aturan ini, terutama di jalan raya. Jadi menurut saya Perbup ini bisa jadi momen kita bersama teman-teman di Lantas, bagaimana bisa dijadikan dasar aturan baru ya, di samping mungkin dasar aturan yang sudah ada tentang tertib berlalu lintas, tapi juga diadaptasi kebiasaan baru ini ada aturan baru yang bersifat lokal ya, kebijakan lokal yang dibuat oleh Pak Bupati itu bisa dijadikan dasar. Karena memang di dalam Perbup itu diatur secara jelas norma, kemudian aturan baru yang berkenaan dengan bagaimana seharusnya berkendara di adaptasi kebiasaan baru atau di new normal ini. Misalnya semua pengendara harus wajib bisa pakai helm dan membawa surat-surat identitas kendaraan dan identitas pribadi, juga harus wajib memakai masker. Kemudian yang lain menjaga jarak antar penumpang di kendaraan roda 4, kemudian memastikan kendaraan roda 2 itu juga bisa dimodifikasi supaya jangan sampai ada kontak langsung dengan penumpang dan mungkin dengan pengendara, khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang melayani pelayanan publik, misalnya entah itu ojol ya, atau juga mungkin ojek tradisional yang di wilayah kita. Menurut saya itu perlu kita sosialisasikan dan bisa kita tegakkan sama-sama. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu memang penyebaran virus corona yang berasal dari aktivitas di jalan raya itu bisa kita kurangi. Jadi intinya adalah bahwa kerjasama dari semua pihak, pemangku kepentingan ataupun komunitas, ya peran serta masyarakat diperlukan dalam hal ini, Pak, ya, karena memang ya harus kita hadapi bersama. Nah, terkait juga dengan permasalahan anak muda nih, Pak, tentunya namanya masih sekolah atau masa-masa mencari jati diri, tentunya di sini ada euforia dalam ya contohnya berlalu lintas nih, Pak. Mungkin ada tips-tips atau saran dari Bapak Sekda tentang anak muda ini seperti apa nih bagusnya gitu. Pertama sebenarnya kan anak-anak kita itu perlu keteladanan ya, mereka perlu public figure, perlu role model, contoh seperti apa seharusnya, seperti apa sebenarnya harus beretika di jalan raya, itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang mereka itu kita bisa berikan edukasi yang benar, termasuk menegakkan aturan secara masif ya, tidak pilih bulu. Kemudian juga kita bisa memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum dan aturan itu sebenarnya gunanya bukan untuk pemerintah atau bukan aparat yang menegakkan itu, tapi untuk mereka sendiri gitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang menurut saya secara masif harus kita bisa sampaikan ke mereka. Karena pada dasarnya pemuda itu meskipun mencari jati diri, tapi terutama di Kukar, dalam pandangan saya belum ada lah ya euforia yang berlebihan yang menjurus sampai ke anarkis, misalnya pemuda-pemuda kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum terutama di jalan raya. Misalnya saja kita belum dengar begal ya, yang ternyata pelakunya misalnya pelajar, misalnya kita belum pernah sih 1-2 kali, satu seingat saya, tapi mohon maaf saya salah, tapi seingat saya tidak sampai vulgar seperti kita lihat di media, ada perkelahian antar geng pemuda dengan pemuda lain, kemudian lagi ada geng motor bla bla bla. Seingat saya, setahu saya di Kukar relatif itu
tidak terlihat gitu ya. Mudah-mudahan memang ini bisa terus kita jaga gitu. Artinya pemuda di Kukeri alhamdulillah dalam pandangan saya masih terkendali lah gitu. Artinya ini bukan peran polisi saja, tentunya pemerintah, instansi terkait yang memang aksi keselamatan di jalan ini terwujud gitu. Di bulan ini kami dari Satuan Lalu Lintas se-Indonesia ada hari lalu lintas nih. Mohon saran, masukan, kritik yang membangun buat kami biar Satuan Lalu Lintas yang ada di Indonesia ini lebih maju, lebih luar biasa dalam melayani masyarakat. Ya, yang pertama sih saya lupa lagi menyampaikan selamat ulang tahun ya. Oh iya, terima kasih ya. Ya, bagi Satuan Lalu Lintas dimanapun berada, khususnya yang ada di Kutai Kartanegara, mudah-mudahan senantiasa bisa eksis dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kuka, khususnya yang berada di jalan. Terkait hal itu memang beberapa hal yang menurut saya juga patut kita perhatikan ke depan. Tadi saya sampaikan bahwa kepatuhan masyarakat kita itu juga sangat dipengaruhi, juga bisa berpengaruh karena adanya infrastruktur yang kita penuhi. Tadi saya sampaikan misalnya seperti di beberapa kota besar, mungkin terutama di Kota Tenggarong lah dan sekitarnya, atau titik-titik yang rawan kecelakaan, mungkin perlu kita siapkan CCTV misalnya yang terpantau secara updating manakala ada kemungkinan laka atau eksiden yang ada di wilayah-wilayah rawan kecelakaan itu. Yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan juga ada identifikasi yang jelas terutama untuk tempat-tempat atau wilayah yang rawan kecelakaan, khususnya yang ada aktivitas masyarakat termasuk anak-anak sekolah. Seperti yang kita ketahui, wilayah zona aman sekolah itu perlu kita modifikasi supaya perlu kita perjelas sehingga wilayah itu tidak ada eksiden yang disebabkan karena tidak adanya fasilitas JOS ya, atau zona aman sekolah. Nah, yang lain menurut saya memang perlunya secara masif menciptakan event-event. Menurut saya itu perlu, terutama yang menyasar kepada kelompok anak muda, sehingga mereka ini merasa diperhatikan dan mendapat tempat manakala memang ada kesenjangan informasi atas apa yang mereka lakukan. Sehingga kita dulu pernah bersama-sama dengan Kapolres yang lalu itu misalnya ngopi bareng. Siap. Ngopi bareng di jalanan, kita ajak anak muda-muda sambil main musik, kita ajak diskusi seperti apa kondisi. Itu kan banyak komunitas yang ada di Kuka ya, baik komunitas motor, komunitas Vespa dan lain sebagainya. Menurut saya itu perlu kita rangkul, kita ajak diskusi supaya tidak ada gap antara mereka dengan kita. Kalau saya sih melihat terutama tadi juga manakala kita juga bisa menyasar kelompok anak-anak pelajar masuk ke sekolah-sekolah, memberikan pendidikan bagaimana berlalu lintas yang benar, kemudian juga menghidupkan secara vulgar mungkin pemuda pelopor keselamatan berlalu lintas bla bla bla, itu menurut saya menjadi upaya yang penting juga bagi kita untuk meningkatkan peran pemuda terutama dalam berlalu lintas. Baik, terima kasih, luar biasa sekali tadi saran, kritik dan masukan sehingga bisa membuat kami lebih dewasa, lebih profesional dalam melayani masyarakat. Tapi tentunya adalah tanggung jawab semua pihak atau tanggung jawab bersama tentang road safety atau aksi keselamatan berlalu lintas. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Sekda diberikan kesempatan untuk bincang-bincang lebih private ya, mungkin karena kondisinya sedang adaptasi kebiasaan baru. Nah, mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nanti bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa tanpa sebuah kerjasama tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Betul. Ya. Terima kasih Pak Sekda. Sama-sama. Demikianlah sahabat polisi dimanapun berada, kami dengan Pak Sekda sudah bincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Lalu lintas tertib adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tugas polisi saja, bukan tugas pemerintah, bukan tugas instansi yang terkait, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.